Ups. Nah, yang ini router yang keempat nih, yang di sini ya. IP tadi 220.20.49. Oh, ternyata router ID-nya itu ngambil dari IP-nya si FA60 ya, yang ke arah router 5. Kemudian tadi interface FA70. FA70 itu yang ke arah router 2 ya. IP-nya dia .38. Kita lanjutkan lagi. Ya, ini ya. IP ID 220.20.49. Ternyata ID-nya si router itu bukan kita yang setting ya. Router sendiri yang secara otomatis. Artinya instruksi yang sederhana itu sebenarnya ada instruksi yang lain, cuman secara otomatis OSPF melakukan sendiri ya. Ini yang do show IP OSPF interface FA7/0. Ini informasi lebih banyak ya. Setelah kita enter kan akan muncul pas Ethernet 7/0 up ya, sudah hidup. Ada interface address-nya, ada area 0, ada lagi router ID-nya 20.49, ada lagi istilah BDR, ada DR, ada priority 1, ada backup design route ya. Ada banyak informasi yang lain ya. Ini yang sederhana aja ya. Jadi hanya sederhana aja yang terkait yang akan kita bahas ya. Oke. Tadi ada muncul DR, ada lagi backup DR. Designated router dan backup designated router atau BDR. Apa sih istilah ini? Oke. Ketika kita mengaktifkan routing OSPF, maka terdapat dua langkah yang dilakukan oleh sistem routingnya ya, secara otomatis tanpa campur tangan kita. Ya, tanpa campur tangan kita. Yang pertama, melakukan adjacent dengan router tetangga. Jadi ketika kita mengaktifkan routing OSPF, maka router yang bertetangga akan melakukan adjacent, ya, saling berkenalan. Ya. Jadi sebelum dia berkenalan dengan router-router yang lain pada area yang sama, ya tadi makanya kita praktek sebelumnya area backbone kan, sebelum dia berkenalan dengan router-router yang lain di area yang sama, dia akan membangun koneksi dulu dengan router tetangganya, sebelah kiri atau sebelah kanan. Dia nggak akan adjacent dengan router yang di luar itu ya, bukan tetangganya. Misalnya router A bertetangga dengan router B bertetangga dengan router C. Maka si B hanya berkomunikasi dengan si router A yang sebelah kiri dan router C sebelah kanan. Kalau ada router yang D nggak terhubung langsung dengan router B, ya, maka dia nggak melakukan adjacent. Jadi dia melakukan adjacent hanya router yang terhubung langsung dengan dirinya. Ya. Nah, kalau udah saling kenal, dia ngirim hello paket ya, saling menyapa ya. Setelah terbentuk adjacent, baru kemudian dia melakukan pertukaran LSA dengan seluruh router yang berada di area yang sama. Ya. Jadi setelah adjacent terbentuk, maka seluruh router dalam area yang sama akan mengirim LSA. LSA itu adalah inisial inisial informasi tentang routing status, tentang tabel routing ya. Dia dikirimkan ke semuanya sehingga terbentuk tabel routing sebagaimana ketika kita buat tabel routing statis. Ya. Kalau tabel routing statis, kita sendiri yang create. Kalau tabel routing dinamis, OSPF-nya meng-create atau di RIP-nya meng-create ya. Dia yang membuatnya, tapi sebelum membuat dia selalu melakukan adjacent antar router tetangga. Kemudian setelah terbentuk adjacent, dia melakukan pertukaran LSA dengan semua router yang berada dalam area yang sama. Ya, bayangkan jika routernya sangat banyak, maka LSA akan memenuhi traffic jaringan. Jadi jika di jaringan tersebut ada 10 atau ada 20 router saling terhubung langsung ya, maka akan banyak sekali LSA memenuhi traffic. Bahkan bisa saja traffic LSA ini mengganggu traffic sesungguhnya, traffic data yang dialirkan. Ya, biar tidak mengganggu, maka dibentuklah DR dan BDR. Ya. Itu semacam kalau di kelas ada ketua kelas dan wakil ketua kelas. Kalau nggak ada ketua kelas dan wakil ketua kelas, maka ketika ada sesuatu terjadi di kelas, menghubungi dosennya, maka semua orang menghubungi dosennya. Dosennya kalau mahasiswanya ada 100, semua menghubungi dosennya bingung, kamu di kelas mana? Ribet kan? Kalau ada setiap masalah, semua orang
mahasiswa tersebut hanya menanyakan ke ketua kelas dan wakil ketua kelas atau ke DR dan backup DR. Kemudian DR dan backup DR-nya ngasih ke dosennya. Itu lebih simpel kan ya? Lebih simpel. Jadi mewakili ya. Makanya itulah di OSCF ada istilah DR dan BDR. Nah, yang kita lakukan kemarin praktek sebelumnya itu DR dan BDR-nya di-create sendiri oleh si routernya berdasarkan IP tertinggi. Ya ini hanya dipilih satu router DR dan satu router sebagai backup DR ya. Di seluruh router yang pada area yang sama akan mengirimkan LSA-nya ke router DR dan BDR saja. Dia nggak akan ngirim ke semuanya karena akan memenuhi traffic. Nanti router DR atau BDR yang akan mengirimkan LSA ke semua router. Jadi simple ya. Jadi kalau model tanpa DR dan BDR semua berkomunikasi ya, semerawut ya. Tapi dengan DR dan BDR cukup setiap router mengirimkan LSA ke DR-nya atau ke BDR-nya. Nanti DR-nya akan mengupdate LSA ke semua router. Dan OSCF bekerja seperti ini. Ya. Nah, penentuan DR dan BDR-nya router sendiri yang mengatur. Ya, router sendiri mengatur berdasarkan IP address tertinggi. Nah, kita bisa create, tapi bukan DR BDR-nya ya. Oke, jika seluruh router telah menerima LSA, maka akan terjadilah konvergensi. Setelah konvergensi terbentuk, berarti routing OSCF-nya sudah berhasil, sehingga ketika dilakukan ping atau kirim message langsung successful. Ya. Makanya ketika kita setting router OSCF, ya, setelah udah setting, kalau kita kirim message atau ping ya, biasanya kita klik itu surat ya, kirim tuh sering fail, baru kemudian sukses. Ya, kenapa lama suksesnya? Karena dia harus melakukan ini dulu, apa? Adjacent dan kemudian konvergensi. Jadi setelah adjacent antar dua router tetangga, kemudian konvergensi dengan semua router pada seluruh areanya. Ya. Makanya agak lama. Padahal itu di mana di Cisco paket tracer ya, simulasi. Gimana dengan di kondisi real seperti di Mikrotik itu sedikit lebih lama ya, bisa ada sekitar setengah menitan dia untuk melakukan konvergensi. Ya. Melakukan update tabel routing ke semua router. Oke, bagaimana menentukan router menjadi DR dan BDR? Pertama berdasarkan priority. Ya, kita bisa setting priority-nya ya. Kedua berdasarkan router ID tertinggi. Jadi kalau priority yang nggak disetting, berarti priority-nya sama semuanya. Ya. Kemudian sistem akan melihat router ID yang tertinggi. Dari mana router ID yang tertinggi? Dari IP address interface-nya di FA10, 20, 30, 70 di jaringan yang sama tersebut dicari IP address tertinggi, dijadikan router ID. Kemudian yang tertinggi kedua jadikan backup router ID. Jadi jika seluruh router memiliki prioritas yang sama, maka penentuan berdasarkan router ID ya. Physical fault, FA10 dan sebagainya berpotensi problem. Ya. Jadi yang kemarin itu kita setting kalau dunia realnya ya, bukan pakai tracer ya. Kalau kita nggak setting router ID, maka si OSCF-nya akan menentukan router ID-nya berdasarkan IP address tertinggi interface-nya. Jika interface itu problem, maka router ID-nya langsung berubah. Dicari lagi. Ketika router ID-nya berubah, maka otomatis konvergensinya hilang. Artinya apa? Semua router akan saling update tabel routing dulu. Pada saat itu sistem tidak berjalan, tidak bisa mengalihkan traffic karena dia lagi sibuk ngurusin diri mereka sendiri. Saling update tabel routing. Jadi ketika ada satu aja problem, maka otomatis traffic berhenti. Karena mereka menyibukkan dirinya untuk membangun konvergensi lagi. Sehingga mereka saling tukar menukar tabel routing, baru setelah konvergensi terbentuk baru traffic jalan lagi. Bayangkan kalau ada interface yang toggling, hidup mati, udah otomatis sistem nggak akan bekerja ya. Itu kalau realnya ya, di
ada interface ya. Kalau di Cisco apa pakai tracer kan itu simulasi, sehingga nggak kelihatan ya. Sukses-sukses aja ya. Karena itu sebaiknya kita jangan membiarkan router men-setting sendiri router ID-nya. Jadi kita harus menghindari penjadikan physical port secara otomatis dipilih oleh sistem sebagai router ID. Sebagaimana praktek kita sebelumnya. Harus kita hindari. Jadi kita harus setting sendiri. Kita menggunakan non-physical port sebagai router ID yang biasa kita sebut dengan IP atau interface loopback. Ya. Jadi penentuan router ID itu ada 3 cara. Kita definisikan dengan menggunakan instruksi CLI router ID ya. Jadi kita definisikan router ID ini router 1, router ID-nya berapa? Router 2, router ID-nya berapa? Itu kita definisikan ya. Atau router secara otomatis memilih router ID dari interface logic atau interface loopback. Nah, kita setting juga interface loopback-nya. Jadi kalau kita nggak kita create router ID-nya sendiri, kita create IP interface loopback. Atau yang ketiga sama sekali nggak setting apa-apa, seperti praktek kita sebelumnya. Jadi router secara otomatis memilih router ID dari interface fisik dengan risiko seperti yang saya jelaskan di awal, ya. Gunanya buat apa router ID? Nah, router ID itulah yang digunakan buat apa? Buat saling mengirimkan LSA. Ya. Setelah LSA dikirim, maka terjadilah konvergensi. Selesai, sudah tabel routingnya jalan. Ya. Jadi router ID benar-benar dibutuhkan untuk saling tukar-menukar LSA. LSA itu adalah cikal bakal tabel routing yang sering kita lihat di tabel routing statis. Oke, jadi 3 cara. Kita akan kerjakan cara 1, ya. Ya, sisanya kalian bisa, saya ngasih ininya aja instruksinya ya. Yang 3 sudah dilakukan, nanti hari praktek kali ini yang 1. Oke, untuk create router ID, masuk ke router OSPF, kita buat ininya 5 ya. Kemudian ketik saja router ID 111 atau terserah. Ya kalau bisa 222, 333 gitu ya. Yang penting kita setting ini, dan otomatis kalau kita setting ini nggak akan pernah si routernya interface misalnya ada yang jatuh, tetap aja routing OSPF-nya tetap jalan ya. Karena kita create sendiri. Atau kita create interface loopback. Jadi kita buat dulu interface loopback ya. Kemudian kita setting IP address-nya. IP address-nya 1111. Nah, karena di satu IP saja berarti slash-nya /32 atau 255 255 255 255. Ya. Kemudian karena dia sudah jadi bagian dari routing OSPF, otomatis waktu buat network tambahin aja 1111. Lalu ini kenapa 0000? Karena ini adalah wildcard dari 255, 255, 255, 255. Ini wildcard-nya. Area 10. Area 10 artinya dia bukan area backbone. Ya, reguler area. Jadi berarti ini prakteknya kita bukan di single area tapi multiple area. Mana ya? Ya. 49, ada 38, ada 26, ada 10 ya. Jadi yang tertinggi 49. Dia dijadikan router ID buat si router oleh sistem. Kalau kita definisikan sendiri, kita ketik saja router ID 1111. Pertemuan sebelumnya kita menggunakan single area backbone atau area 0 ya. Maka praktek kali ini kita akan mendefinisikan sendiri router ID serta menggunakan multiple area. Jadi praktek kali ini kita bukan single area lagi seperti praktek sebelumnya, tapi multiple area. Kemudian menggunakan router ID. Ya. Apa gunanya multiple area? Kalau ada sampai 20-30 router, semuanya dalam area backbone, satu area, artinya berarti harus backbone ya, karena OSPF harus ada minimal satu area backbone. Jadi kalau kita buat hanya satu area, pasti adalah area backbone. Kalau ada 20 router, ya, maka LSA akan dikirimkan ke semuanya. Ya. Berarti trafficnya penuh dengan LSA. Apalagi kalau ada 100 router.
Karena itu, kalau udah routernya sudah banyak, kita bagi lagi beberapa area. Karena LSA hanya dikirimkan ke area yang sama. Kalau ada 100 router, maka LSA meskipun menggunakan DR dan BDR, LSA akan dikirimkan ke 100 router. Yang terjadi adalah traffic penuh dengan itu aja LSA ya. Kalau ada satu router error aja, otomatis semua saling saling ini dulu, membangun adjacent lagi, kemudian membangun lagi konvergensi. Itu proses lagi. Selama mereka membangun itu, maka traffic nggak akan lewat. Dan itu butuh proses. Maka untuk menghindarinya, dari satu router itu dipecah-pecah jadi area yang lebih kecil, yang kecil-kecil. Ya. Disebut dengan multiple area. Ada area backbone, ada area reguler. Ya. Oke, jadi praktikum kali ini kita menggunakan multiple area, terdiri atas area backbone yang memang harus ada pada jaringan OSPF, serta regular area. Dua buah regular area itu harus melalui area backbone agar terhubung. Jadi regular area dengan regular area nggak bisa langsung nyambung ya, harus ada melalui area backbone. Ya, ini penjelasannya ya. Mengapa kita menggunakan multiple area? Karena untuk jumlah router yang sangat banyak dan jaringan yang kompleks, maka untuk menghindari traffic, LSA yang tinggi digunakan multiple area. Ingat, LSA hanya didistribusikan pada area yang sama saja. Mana router yang 3 bawah ya. Configuration terminal, masuk ke router SPF, proses ID-nya 10, terus kasih identitas si router ID 333. Kemudian networknya, nah, tambahkan network yang 24 sama 16. Ini wildcard-nya yang 24 itu 0003, berarti ini slash 2/30. Kemudian yang 16 007 berarti slash 4/29. Area 10 berarti area reguler. Ya. Oke, jangan lupa write ya. 4. Nah, di sini 220.24.28 itu ternyata berada di area 0, area backbone. Sementara 220.24 berada di area 10. Bisa dilihat gambarnya lagi ya. Setting, jadi 3, 4, 5 contohnya ada, berarti 1, 2, dan 6. Kalian setting lagi, kemudian implementasikan. Kemudian dikumpulkan tugasnya. Paling lama. Nanti saya assignment-nya ada ya. Tugas latihan praktek ini ya. Nanti praktek ini akan kita implementasikan gabungkan dengan RIP ya buat ujian akhir ya, UAS. Serta routing statis ya buat UAS. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ya ditanyakan.